Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dedi Eko Cahyono, masih di sini, masih di channel yang sama. Kali ini saya ingin melanjutkan tutorial berkenaan dengan Google Formulir. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan cara membuat ulangan harian online menggunakan Google Formulir, tapi yang saya sampaikan itu masih standar teman-teman. Jadi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tetap sama, membuat ulangan harian online menggunakan Google Formulir, namun diberi tambahan token dan form limiter, sehingga nanti di bagian ulangan harian tersebut akan lebih aman, akan lebih bisa membuat siswa terfokus untuk mengerjakan soal. Kenapa? Karena di situ waktunya sudah ditentukan, kapan mulainya dan kapan berakhirnya, sehingga pelaksanaannya akan fokus gitu. Kemudian selain itu ada juga di situ tambahan atau fitur tentang token. Nah, token itu nanti fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang ikut di sana adalah benar-benar siswa kelas yang kita sudah tentukan, sehingga tidak bisa dikerjakan selain mereka yang ada di grup kita. Artinya orang luar tidak bisa mengerjakan itu, atau siswa dari luar, baik itu di kelas maupun secara online. Bagaimana cara membuatnya, cara menyusunnya, cara menyajikannya? Simak terus video berikut ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sebelum saya lanjut, namun pastikan Anda subscribe video ini bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa menekan tombol loncengnya bagi yang sudah subscribe. Lanjut, langsung ke pembahasan. Yang pertama, langsung kita ke file baru, kemudian Google Form. Berikutnya kita diarahkan ke lembar baru dalam pembuatan formulir. Teman-teman, saya jelaskan bahwa untuk membuat soal yang pertama sekali kita harus memastikan bahwa bentuknya adalah sebuah kuis. Maka kita atur di bagian sini. Di sini ada umum, presentasi, kemudian kuis. Nah, kita jadikan kuis terlebih dahulu. Kemudian di sini ada opsi kuis, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah siswa mengirimkan soal yang sudah selesai dikerjakan, nilainya langsung dimunculkan. Atau nanti saja. Misalnya saya pilih opsi langsung segera setelah setiap pengiriman. Kemudian berikutnya responden. Responden ini yang mengerjakan atau siswa. Pertanyaan tak terjawab. Jadi dia bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab jika nantinya pada saat siswa mengerjakan itu dia tidak bisa menjawab dan tidak dijawab. Kemudian jawaban yang benar, dia tahu jawaban yang benar, dan kemudian nilai. Setelah kita menentukan, kemudian presentasi ini sebuah pesan, misalnya selesai. Kemudian di sini kumpulkan alamat email. Jadi ketika kita checklist ini, maka nanti siswa dipastikan harus mengumpulkan atau mengisi alamat email terlebih dahulu baru bisa mengerjakan soal. Nah, di sini saya akan hilangkan checklistnya sehingga siswa tidak perlu mengisi email, cukup mengisi nama dan identitas yang diperlukan saja. Kemudian batasan ke satu tanggapan, maksudnya hanya satu orang yang bisa mengisi. Nah, ini dilewatkan saja. Kemudian responden dapat mengedit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, ini kalau diizinkan, di sini saya tidak izinkan. Jadi itu tiga hal ini harus dipahami teman-teman sebelum kita membuat soal. Setelah itu simpan. Oke, sekarang kita buat dua bagian. Jadi nanti bagian pertama adalah tentang pengisian identitas sebelum siswa mengerjakan soal, yang kedua baru soal. Kita buat dua bagian dengan cara memilih ini, tambah bagian.
Oke, ini bagian 1 dari 2, ini bagian 2 dari 2. Jadi bagian pertama. Bagian pertama ini kita beri keterangan, misalnya penilaian akhir semester. Kemudian di sini petunjuk isilah identitas secara benar dan lengkap sebelum mengerjakan soal. Pertanyaan pertama, nama, jawaban singkat, kemudian tambah soal, misalnya NIS and nomor induk siswa, kemudian kelas, ini jawaban singkat juga, atau jawaban singkat saja. Jangan lupa untuk diberi keterangan wajib diisi. Di sini juga sama, wajib diisi. Terakhir kita tambahkan token. Di sini saya buat teks. Kemudian di sini saya isi misalnya 1, 2, 3. Ini kode ya teman-teman, seperti kita mengerjakan UNBK. Misalnya begini, 1, 2, 3 AS gitu ya. Kemudian dia ada keterangan, maaf, token Anda salah, silahkan diulangi kembali. Nah, ini nanti maksudnya ketika si siswa salah menekan atau memasukkan token, maka akan ada keterangan seperti ini. Jangan lupa untuk dipindah, geser menjadi wajib diisi. Ini bagian pertama sudah selesai. Sekarang di bagian kedua, soal pas pilihan ganda misalnya. Kemudian di sini kita kasih keterangan seperti ini misalnya. Tunjuk pengerjaan soal. Kita copy dari Word. Seperti ini. Berikutnya kita tambah ke pertanyaan. Pertanyaan ini bisa kita ambil dari sini juga. Misalnya begini. Kita munculkan dulu ini. Kita hapus non. Kemudian kita copy. Berikut juga jawabannya. Kita copy. Sini A, B, C, D, E sama kita munculkan begini. Nah, untuk soal kita tambahkan di sini kunci jawaban dan juga skor. Misalnya skornya kasih 10 satu soal,
Kemudian jawaban, ada perintah yang paling pertama dalam mengenali pembuatan HTML. Apa itu? Ini jawabannya. Selesai. Kemudian kita tambah pertanyaan lagi dengan cara yang sama. Ini misalnya pilih jawabannya. Copy. Sama di sini kasih di jawaban 10. Default tipe order list yang keluar dalam halaman adalah teman-teman, Bapak Ibu guru semua. Jadi ini saya beri contoh 2 soal. Silakan nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Kita sekarang coba cek berikutnya. Sebelum kita masuk ke pengaturan waktu, kita cek dulu, kita tinjau dulu hasilnya bagaimana dengan cara mengklik ini. Baik teman-teman, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Penilaian akhir semester isilah secara benar. Saya tulis nama, nomor induk, kemudian token. Misalnya saya kelas dulu ya, kelas 10 misalnya, TKJ. Kemudian token. Token saya isi sembarang dulu. Hasilnya bagaimana? Oke, maaf token Anda salah, silakan ulangi kembali. Benar adalah ditambah seperti ini. Baru kemudian masuk ke halaman soal. Hasilnya begini teman-teman, bisa dicek. Satu soal 10 poin. Oke, sekarang kita masuk ke formulir lagi. Ini saya lupa tadi memberikan nama supaya ini ada namanya. Nah seperti ini. Sekarang formulir ini atau Google Form ini ada namanya, yaitu Google Form tentang penilaian akhir semester. Langkah berikutnya kita memberikan pengaturan waktu atau apa tadi namanya, form limiter. Caranya tadi sudah kita install. Begini cara misalnya. Oke teman-teman, berikut adalah cara membuat pembatas waktu atau limited time ya. Caranya bagaimana? Kita klik di sini di bagian titik 3 ini, kemudian pilih add-on, kemudian pilih form limiter yang ada gemboknya ini ya. Kita klik, kemudian kita install, lanjutkan. Ini di sini ada keterangan bersiaplah untuk memasang. Form limiter memerlukan izin Anda untuk memulai pemasangan. Nah, tadi dilanjutkan. Pilih akun. Oke, kemudian form limiter ingin mengakses akun Google Anda. Kemudian izinkan. Dan selesai di sini. Klik selesai. Setelah kita berhasil install, maka akan keluar seperti ini. Kita pilih set limit. Oke, muncul seperti ini. Select. Kita atur waktunya. Mulainya sekarang tanggal 13. Kemudian waktunya sampai
Sekarang jam 22.05, kita buat jadi 07 ya. AM PM. Kemudian kita beri keterangan. Maaf, waktu pengerjaan soal sudah selesai. Silakan guru mapel. Ini kita hilangkan centangnya saja, kemudian save enable. Oke teman-teman, setelah ini kita cek nanti hasilnya seperti apa. Baik teman-teman, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10:10 atau 22:10. Kita cek hasilnya dengan cara merefresh. Nah, kan seperti ini. Maaf, waktu pengerjaan soal sudah selesai, silakan hubungi guru mapel. Ini salah satu fungsi dari form limiter. Jadi dengan begini, siswa akan lebih fokus dalam mengerjakan soal dan tidak semaunya sendiri. Baik, barangkali ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tunggu komentar dari teman-teman. Komentar sebanyak-banyaknya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.